Baiklah, perkenalkan nama saya Olof Stephen Panggabean dengan NPM 2335108828. Saya dari kelas 4E. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Elektrodigital, di mana saya akan menjelaskan sebuah sistem saya yang saya buat menggunakan Tinkercad, yaitu sistem pendeteksi gempa. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan rancangan saya. Yang pertama, judul saya adalah sistem pendeteksi gempa, di mana proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pendeteksi gempa sederhana menggunakan platform simulasi Tinkercad. Nah, sistem ini saya rancang untuk mendeteksi getaran yang menyerupai gempa bumi melalui sensor getaran SW200D. Kemudian memberikan indikasi visual dan juga audio LED. Kemudian juga serta menampilkan informasi status pada layar LCD-nya. Nah, langsung saja komponen-komponen apa yang saya gunakan. Yang pertama itu komponen Arduino Uno yang ini. Komponen Arduino Uno ini digunakan untuk sebagai microcontroller utama yang memproses input dari sensor dan mengendalikan output ke LED buzzer. Kemudian ada yang selanjutnya getaran SW200D. Nah, sensor ini yang berfungsi mendeteksi adanya getaran atau guncangan. Kemudian ada IC 7404 digunakan untuk gerbang logika NOT sebagai inverter atau gerbang NOT untuk membalikan sinyal, khususnya untuk mengendalikan LED hijau ke status normal. Misalnya nanti kalau dia udah normal, maka dia akan mengembalikan warnanya jadi hijau gitu. Kemudian ada LED merah. LED merah ini digunakan untuk indikator visual ketika gempa terdeteksi atau mode alarm. Kemudian ada juga yang saya bilang tadi, LED hijau, indikator visualnya ketika sistem dalam kondisi normal atau tidak ada gempa, maka dia akan hidup menggunakan gerbang logika NOT tadi. Kemudian ada buzzer. Nah, buzzer ini untuk memberikan peringatan audio ketika gempa terdeteksi. Yang ini. Kemudian LCD 16x2 yang ini digunakan untuk menampilkan informasi status sistem dan pesan peringatan. Kemudian ada resistor juga. Jadi resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke LED dan sebagai pull down resistor untuk sensor. Kemudian ada juga yang ini guys, yang ini teman-teman, yang bagian pull down resistor untuk sensor. Kemudian kapasitor digunakan untuk menstabilkan pasokan daya ke Arduino. Kemudian yang terakhir ada power supply. Jadi power supply ini digunakan untuk sumber daya utama untuk keseluruhan rangkaian. Langsung saja saya jelaskan cara kerja dari rangkaian saya. Nah, di sini ada kodenya juga. Jadi saya akan jelaskan. Oke. Jadi yang pertama itu adalah saya inisialisasi saat pertama kali dihidupkan, sistem akan menampilkan pesan sistem deteksi gempa siap atau ini. Sistem deteksi gempa siap atau gempa akan kembali normal. Kemudian LED merah dan buzzer akan mati, sedangkan LED hijau akan menandakan kondisi normal. Kemudian deteksi getarannya, sensor SWD200D akan terus memantau getaran ketika terdeteksi. Pin output sensor akan berubah dari low ke high. Kemudian debound untuk menghindari pembacaan getaran yang tidak stabil atau noise, digunakan teknik debound dengan penundaan 50 menit second. Jadi untuk memastikan bahwa sinyal getaran yang dibaca adalah sinyal yang stabil. Kemudian aktivasi alarm. Jika getaran terdeteksi secara stabil dan sistem belum ada dalam mode deteksi gempa, maka flag gempa deteksi akan menjadi true, LED merah akan berkedip, buzzer akan berbunyi intermittent. Kemudian LED hijau akan mati, LCD akan menampilkan gempa terdeteksi bahaya. Oke, kemudian ada reset alarm.
Nah, mode alarm akan aktif selama 10 detik. Nanti selama 10 detik setelah 10 detik berlalu sejak deteksi pertama, sistem akan secara otomatis kembali ke kondisi normal dan LED buzzer akan mati dan LCD akan menampilkan kondisi kembali normal. Kemudian bisa coba kita saja langsung teskan saja simulasinya. Yang ini kita oke. Langsung simulasikan. Nah, kita bisa lihat jika yang di awal dia akan menampilkan kondisi normal seperti yang saya bilang tadi. Kemudian coba kita langsung buat getaran. Nah, jika terdeteksi getaran, dia akan memberikan peringatan selama 10 detik. Kemudian selama 10 detik maka dia akan kembali mati. Gempa terdeteksi bahaya berlindung. Nah, nanti dia setelah 10 detik maka akan mati sendiri. Kita hitung. Oke, setelah 10 detik maka kondisinya kembali normal atau memantau kondisi. Jadi bisa kita lihat dari simulasi yang saya gunakan ini adalah berhasil. Jadi jika setelah 10 menit dia mendeteksi getaran, maka dia akan kembali normal. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai simulasi dari Arduino Uno. Simulasi dari sistem pendeteksi gempa. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.